Mungkin dia tahu keberadaan Supeng, dibawa kemana dengan Barab, dengan si Mahesa. Apakah disekap di daerah sini? Soalnya ada yang melihat ke selatan sini, sahabat-sahabat. Ayo sahabat-sahabat, kita jalan sahabat-sahabat. Kita doakan saja semoga Ki Slamet ada di rumah ya sahabat-sahabat. Biar nanti ada kejelasan di mana posisi Supeng dan kawan-kawan ini berada ini. Kita harus Betul. Bagaimana ke sana? Desus anginnya memang pas mengarah ke sini. Hah? Siapa Anda? Hah? Kau tidak bertahu siapaku? Yang jelas, kau yang bernama Bos Gimun kan? Benar. Siapa kau bisa mengetahui saya? Aku diutus oleh Mahaguru ingin mengajak kau kembali lagi ke Mahaguru. Apa hubungan kau dengan Mahaguru? Aku tidak bertahu, kau tidak bertahu. Hubungannya apa? Ha? Tahu kau? Yang kau perlu tahu dan kau perlu ingat, kau harus ikut. Tahu kau? Kau harus ikut kepada Mahaguru. Dan langkah kaki kau aku tahu. Kau ingin menuju kepada Padepokan Ki Slamet. Benar. Tidak usah ke sana. Ki Slamet sudah tidak waras, tahu? Hutan sudah dijual dia, tahu? Tidak mungkin Ki Slamet tidak waras. Ki Slamet itu waras kau. Kau jangan siapa kau dirimu sebenarnya? Kau tidak bertahu siapa aku. Yang jelas aku diutus oleh Mahaguru ingin mengajak kau untuk kembali kepada dia. Dan hentikan langkah-langkah kaki kau untuk menuju kepada Padepokan Ki Slamet. Dikarenakan Ki Slamet sudah stres, tahu? Baiklah kalau begitu. Tapi jelaskan dulu siapa kau, Tidak perlu ada hubungan apa kau dengan? Ini ku jelaskan. Hah? Kau dapat tadi bicarakan baik-baik, aku tidak mau. Kita baru bertemu di sini, apa salah saya? Aku sudah lama mencari kau. Tahu? Ya, kenapa? Aku tidak ada masalah dengan kau. Memang tidak ada masalah. Tapi kau ada masalah dengan guru besar, Kau harus kembali ke Mahaguru, tahu? Yang saya tanyakan ada hubungan apa kau dengan Mahaguru? Hubungan apa? Hubungan sangat amat dekat, tahu? Karena aku muridnya, tahu kau? Dan kau juga muridnya, tapi kau melenceng dari semua itu. Saya tidak melenceng. Melenceng dari mana? Melenceng, Tidak melenceng kau bilang. Kau telah melangkahkan kaki ke jalan yang salah. Dan meninggalkan langkah-langkah kebaikan Mahaguru, tahu? Dan ajaran Mahaguru, tahu? Jadi begini bang. Yang benar itu jalannya Ritu. Jalan kebenaran itu di situ, bukan kita ikut Mahaguru. Perkataan yang sangat amat bodoh. Sekarang begini saya tanya dengan kau. Mahesa memaksa orang untuk menjual tanahnya. Apa itu kebaikan? Kebaikan untuk memperlancarkan semua bisnis dan usaha kami, tahu? Iya, bagi kalian itu baik. Tapi uangnya nyata. Bisa kita buat apa-apa. Kalian tidak kasihan melihat warga-warga Perihal dan kasihan itu urusan belakangan, tahu? Yang kita harus nikmati itulah keenakan, tahu? Uang banyak, harta berlimpah, itu baru kenikmatan duniawi, tahu? Memang benar. Kalau kita tidak mengenal agama, memang benar pikiran kita begitu. Kau bilang tidak mengenal agama, Kami sudah cukup jauh melampaui agama, tahu? Bukan tidak mengenal agama, sudah lewat batasnya. Soal agama, tahu kau? Berarti agama yang kau ajar itu sesat. Sesat kau bilang, ini sesat. Hei, saya tidak ada urusan dengan kau, Memang kau tidak ada urusan, Memang kau tidak ada urusan denganku dan aku tidak ada urusan dengan kau. Tapi Mahaguru ingin kau kembali kepada Sudahlah, dia. saya tidak mau ribut dengan kau. Saya mau ke tempat Kalau kau tidak ingin ribut, kau ikut denganku. Saya tidak Bagaimana? mau. Saya mau tidak ke mau tempat bagaimana? Kau jangan. Sudahlah, kita jangan bertarung di sini, Jangan bertarung di sini kita. Aku ingin bertarung di mana? Aku sudah tahu kau banyak kesaktian mungkin dari Mahaguru. Betul. Sudah diturunkan dari Mahaguru. Kau ingat kejadian 16 hari di sawit-sawitan. Apalagi? Semua kejadian itu untung tidak ada yang diambil. Tahu kau? Kau pasti ingat soal itu. Sudahlah, saya mau ke tempat Ki Slamet. Kau jangan ganggu saya di sini, Mau apa kau? Kenapa kau itu? Saya tidak ada urusan dengan kau, Lebih baik kau pergi. Saya tidak ada urusan. Dan aku memang tidak ada urusan. Tapi kau masih punya banyak urusan dengan Mahaguru. Tahu? Sampaikan kepada Mahaguru. Saya tidak mau lagi ikut dengan dia, Mengapa kau tidak mau ikut? Saya sudah baik-baik saja di sini. Saya sudah menemukan jalan kebenaran di sini. Kebenaran seperti apa? Melangkahkan kaki di tengah-tengah hutan seperti ini? Itu jalan kebaikan, Sudah jelas. Saya tidak mau lagi memeras masyarakat, memeras warga di sini
untuk memaksa. Itu kita mengenakan Mahesa kalau kamu tahu, Mahesa mengenakan kita juga. Hah? Mengenakan dari mana? Tetapi kita apa yang kita lakukan? Tiap pembagian lahan, penjualan segala macam, kita masih dapat persenan. Bahkan bukan 10%, 40% dari kita. Mahesa cuma mengambil 60%. Bagaimana tidak baik? Hah? Iya, itu mungkin menurut kau itu baik, Tetapi untuk sekarang saya tidak mau ikut Mahaguru. Saya mau pergi. Saya mau menemui Kiselamat. Saya mau menyampaikan perihal Supeng. Pokemon. Kalian bawa kemana Supeng, Supeng, ha? Kau tidak bertahu Supeng di mana? Tahu? Kalian sudah jelas. Kalian ini, kau ini berkomplot dengan ini, Kami komplot, ha? Bagaimana Memang mau 2 kami. air kau. Baru 1 air saja sudah. Woi, apa kau? Hah? Jangan sembarang menyerang. Bangsat kau. Saya tidak mau diserang di sini. Baiklah, kita pergi saja. Sudahlah. Kau ingin pergi mana? Kau tidak bisa pergi. Hah? Baik, kalau mau bertarung, ayo. Baik. Gak akan sampai 2 air kau jatuh kau, Sudahlah, jangan halangi saya di sini. Saya mau ke tempat Kiselamat, Tidak mau saya. Jangan saja sahabat, kita Aku akan mengikuti kau. Hah? Apalagi kamu Kemana ikut, kau? Pun kau melangkah. Aku akan mengikuti kau. Hah? Jangan ikut-ikut saya, Apa maksud kau, Sahabat, orang ini tidak benar, tidak jelas dia. Dia mengaku suruhan Mahaguru. Padahal saya tidak kenal dengan dia. Keluar Jin. Sudah menyerang Jin! dia, Bantu aku Jin. Menyerang saya. Kita ke tempat Kiselamat. Mungkin ada Kiselamat di sini. Udah. Apakah ada Kiselamat di sini? Kau gimana? Orang selalu membuntuti Kiselamat kita. sudah gila. Tahu kau bagaimana? Assalamualaikum, Ki. Ki, gimana, Sen? Ada kabar berita apa? Iya, Ki, Jauh-jauh ini ke sangat bahaya. Kita bisa dibuntutin orang, Ki. diikuti seseorang. Iya. Iki, wong edan iki ha. Guru, saya tidak kenal orang ini, Mak. Ini. Iki wong edan. Hah? Ini kau ikuti. Jabrek, ini Hah? Jabrek, ini kaki tangannya Tesan. Oh. Sudah lama kau tak muncul, membuat kegaduhan lagi. Apa maksudmu Jabrek? Dia memaksa saya untuk Muncul membawa membuat Mahaguru, kegaduhan. Ki. Bukankah malah sebaliknya, ha? Kau yang membuat kegaduhan, tahu? Hah? Apa yang dibuat kegaduhan dari bosnya? Jadi ini yang Iya benar, Ki. Dia memaksa Kalian saya di sana. mengambil Saya satu tidak kenal, persatu, Ki. padahal tidak kenal saya dengan dia ini. Dia memaksa saya untuk ikut dia. Apa maksudmu? Ini gubuk seperti ini, ha? Jabrek, Bukti pantas. aku tahu kau tidak mungkin seorang diri. Hah? Kalau kau seorang pasti kau bersama Tesan. Kalau tidak bersama Mahesa, jangan-jangan kau bersama 2 dukun santet itu. Apa maksud kau mengganggu kedatangan Bos Gimon ke Gubuk Kiselamat? Bukan mengganggu, Ki. Hah? Bukan mengganggu, tapi aku ingin mengajak dia kembali kepada Mahaguru. Tahu? Dia sudah kembali kepada Kiselamat. Apalagi yang kau inginkan? Sudah aku bilang. Hah? Bos Gimon? Kisah sudah gila, sudah stres, tahu? Ki, bilang Ki Selamat sudah gila dia. Tidak apa-apa. Karena kalau kita meladeni orang gila, orang stres, kita ikut gila. Ini kau gila. Hah? Hei, Dari tadi dia ini, Ki. sudah berapa hari kau keluar dari rumah sakit jiwa? Hah? Kau yang gila. Seperti ini. ya? Setan kau. Santai saja, Jabrek. Santai Jabrek, jangan kau bawa emosi, jangan kau bawa amarah. Santai kau bilang. Aku apa maksudmu seperti ini? Dari tadi, Ki. Siapa tuh, Ki? Rewangan dari rewangan Mahaguru akan hadir ke sini Dari tadi dia untuk memandang mengambil cara kau, begitu, Ki. tahu? Untuk mengambil Kiselamat tidak akan membiarkan Bos Gimon dibawa ke hadapan Mahaguru. Ingat itu Jabrek. Itu Ki, siapa Kita lihat itu, Ki? saja. Ki, lihat Ki, siapa Siapa itu? yang mendapatkannya? Ini salah satu dukun santet yang turun dari Gunung Batu Lugur yang sengaja untuk menyantet Kiselamat. Bahkan tujuan akhir dari mereka ingin menyantet kau Bos Gimon. Betul, Kamu ha? itu sudah tahu. Batu peli, batu lugur, kau akan habis. Ki. Bos Gimon, tahu? Apakah kau Jika sudah kau mendengar tidak ingin kabar, kembali. Ki? Kabar apa Bos Gimon? Supeng dibawa ke arah sini, Ki. Supeng dibawa. Sudah ditangkap Mahaguru, Ki. Mungkin ada kaitannya dengan mereka, Ki. Jabrek. Apakah benar apa yang disampaikan Bos Gimon? Supeng sudah dibawa dari Mahaguru. Benar, ha? Lalu kenapa lagi kalian ingin membawa Bos Gimon? Apa untungnya kalian membawa Bos Gimon? Kau nanti tidak kembali kepada kami. Aku tahu. Saya tidak mau. Kau sengaja bersama Mahaguru ingin merebut kembali Bos Gimon dan semua tak patah ini. Oh, jadi Bos Gimon mau dibunuh, mau dihabisi. Tak patah ini. Kenapa kalian takut? Rahasia Mahaguru disampaikan dari Bos Gimon. Hei, siapa di sana? Main-main. Nanti tidak akan. Oh, jangan main Saya sampean. tidak mau lagi ikut, ah. Hah? Kau dengar Jabrek? Paksa wae, Mbah. Pokoknya paksa wae iki, Mbah. Saya tidak mau. Wong, Ki. Wak. Ki, Kau dengar? Dia tidak mau. Saya perjanjian ku lupa.
Oh, masih Wah! perjanjian dengan Mahagung di Gunung Batu. Ya tapi saya tidak mau Ki, karena itu perjanjian dalam kesesatan Ki. Kau dengar sendiri ke sana. Itu perjanjian dalam kesesatan. Bahkan salah satu dari saudaramu kemarin ingin menumbalkan salah satu wanita perawan di kampung ini. Tidak ada namanya kesesatan, tahu? Hah? Aku bertanya kepada kau. Dibawa kemana Bang Matomlo? Lagi salah satu dukun. Yang mendolonceng kematian tersebut. Tombro mati. Tombro. Karena Tombro juga dibawa dari salah Sudah satu dibawa dukun. juga mereka Ki. Ke sana. Kalau sampai Bang Matomlo 1 kali 24 jam tidak kalian kembalikan, Alek akan membeku di sungai yang penuh dengan buaya. Ingat itu. Sampai dengan orang bakal tinggal diam. Oh jadi mereka tidak, karena banyak sekali dukun-dukun santet yang diturunkan dari Mahagung dari Goa Batu Lugur hanya untuk membawa kau kembali Bos Gimon. Benar Tapi dia yakinlah, mereka Bos ini. Gimon, ketika hatimu sudah membulatkan tekad ingin merubah jalan hidupmu, tidak akan ada. Kembalilah Bos dukun Gimon. dari mereka yang Kembalilah. Atau semuanya akan fatal. Hah? Awas Mbah. Hati-hati Mbah. Cantik, Coba ngedan iki Mbah. diselamat orang gila. Siapa lagi yang gila? Hah? Bos Gimon, mau edan meneh. Bos Gimon sudah ikut gila karena ikut bersama Kiselamat. Kau yang gila mengikuti Mahesa, mengikuti Tesan. Kau yang gila. Ini kau gila. Bantu Mbah. Mbah. Ke sana, kembalikan Bang Matom. Kembalikan Supeng. Loh, apa maksudmu? Apakah itu darah Bang Matom? Benar itu darah itu Ki. Kalian bawa kemana Supeng ah? Hah? Kau tidak bertahu. Hah, Bos Gimon? Yang kami bertahu, kau harus kembali pada kami. Itu saja. Hah? Itu yang harus kau pikirkan. Bos Gimon kau sudah lihat, Bos Gimon sudah kembali. Sudah kembali ke Gubuk Kiselamat. Betul. Karena dia sudah terlalu jauh pemikirannya. Saya tidak mau lagi. Nah inilah, pemikiran kau sudah terlalu jauh. Apalagi yang terlalu jauh ha? Saya tidak mengenal kau. Sudah sesat ajaran kau itu, tahu? Sudah sesat. Mungkin yang sesat kau, Jabrik. Karena aku lihat di tubuhmu penuh dengan taji. Taji Bangkok, tahu kau, ha? Setan, Mbak. Setan, mau iki, Mbak. Mbak, tidak nyampe satu air sudah ngap-ngapan dia. Kau dengar, sudah sampai satu air pun. Kalian Jangan sudah loncat ngapa. dari gelanggang. Omong kosong gue. Patah ini, Mbak. Habis ke, Mbak. Mampus gue. Mampus gue, Mbak. Mampus ke, Mbak. Bah. Apa Mbak. yang kau gunakan? Kenapa jantungku seperti tertusuk paku? Hati-hati, Mbak. Jangan-jangan kau membawa perewangan dukun santet yang mengeluarkan paku jarum. Bahkan wanita yang ingin kalian jadikan tumbal. Di tubuhnya ketika Aki mendatangi rumahnya, di kakinya, di kepalanya penuh dengan jarum. Oh, jadi kalau perjanjian dalam kesesatan tidak akan pernah membawa keberkahan. Ini sesat, ini sesat, nah. Kau ini memang yang Oh. salah, Jabrik. Hah? Sekali muncul kamu membuat kegaduhan. Aku Muncul bukan kamu masalah, membuat Ki, ha? Aku bukan masalah. Aku ingin mengajak Bos Gimon kembali kepada jalan. Nah, mati kau. Nah, mati kau. Hah? Terus, Mbak. Hajar, Mbak. Hajar, Mbak. Apa yang kau Kau menyerangku diam-diam, kau bangsat kau. Bapak, Mbak. Pokoknya paten wae, Mbak. lehermu seperti itu sudah Iya, benar, Ki. sama juga ketika dia menghantamkan tongkat iblisnya ini, jantung sama seperti tusuk paku. Ki orang pengen melu paten wae, Mbak. Apa yang dia anggap bodoh ha? Jadi akan kalian bawa ke Gunung Batu? Tidak mungkin. Apalagi dia sudah berada di Gubuk Selamat. Apapun yang terjadi, Jabrik, pastikan apapun yang terjadi, kami tidak akan membiarkan salah satu dari saudara kami kalian bawa ke. Betul. Kalian tidak membiarkan, tapi kami akan menjadikan kalian tumbal. Kau lihat di sana, ada Ki Kepol yang memantau keberadaan kalian. Hah? Sudah keliling-keliling dia dari tadi ke Dari Kempol itu. tadi dia memantau kalian karena kalian sudah merampas Gua Tobrut, tempat dia bersemayam yang dijaga dari Ki Timen mereka. Ngomong gue. Karena aku mengingatkan kepada kalian,
Jangan pernah ganggu saudara-saudara kami. Lebih baik, Jabrik, sampaikan dengan Maha Guru. Lepaskan Supeng. Lepaskan Bang Matomblo. Sebelum aku menyampaikan kepada Maha Guru, ya, aku akan berhasil mengambil dia. Sekaligus kau, sekaligus kau Kiselamat. Jadi Kiselamat, Bos Gimon akan kau bawa seret ke Betul. hadapan Maha Guru. Karena apa? Karena ada Mbah Dukun sangat bersati. Karena ada Mbah Dukun ini. Aku tahu Mbah Dukun ini sempat bertemu dengan Guru Entok dan bot di pinggiran sungai. Memang betul. Apa nama dia? Mbah Joyo. Tahu kau? Mbah Joyo. Pantasan dia terasa sakti ki. Hajar Mbah Joyo. Pateni wae Mbah Joyo. Habis ke Mbah Joyo. Babat. Mati sampean. Mati sampean. Hah? Mereka memang membawa api kemarahan. Hah? Nama jelas. Hah? Karena tidak ada perdamaian, api kemarahan akan kami bawa. Hah? Pantas dia berani sekali ki dari. Kalau tidak ada solusinya. Rupanya ada Hah? orang Solusi hanya satu ki. Hah? Kembalikan Gimon pada kami. Kita tidak bisakah kita bicara baik-baik, Jabrik? Ingin bicara baik seperti apa? Kami maha tahu. Kalian maha orang licik. Tahu? Benar tidak? Jadi kalian maha tahu. Kami ini maha licik, Betul. maha kotor. Betul. Yang benar hanya milik kalian. Betul tidak, Mbah? Jabrik, ketika kebenaran kalian klaim milik kalian Apa sendiri, biadabnya? itulah satan. Sampai orang tahu terima kasih. Biadab. Nah, betul. Kasih dari mana? Hah? Saya tidak pernah mengkhianati guru. Kalau kau tidak mengkhianati, kau kembali pada kami. Itu saja kami minta. Saya sudah tidak mau lagi. Berarti sama saja kau mengkhianat. Kalau saya melawan kalian, iya saya berkhianat. Saya tidak pernah melawan. Nah. Bos Gimun tidak pernah menentang kalian, tapi dia ingin berpisah dari kalian. Itu saja. Itulah kau Kiselamat. Hah? Ulah Kiselamat. Di mana ada Kiselamat? Ini di. Patah saja tangan lagi. Nah. Jangan kau coba-coba hasut. Bos Gimun kembali. Ingat itu Jabrik. Bisa saja aku menghabismu. Di mana Tesan? Aku tahu. Semua ini pasti ada campur tangan Tesan dan Mahesa. Betul. Hah? Sampai nanti. Memang sama betul. Sampai di sini no fokus. Sampai taruhan nyawa. Oh, jadi kalau sampai terjadi sesuatu dengan Tesan, Kiselamat taruhan nyawanya. Hei, Kisanak. Kemarin salah satu kepercayaan dari Tesan sudah menguasai rumah Bang Matomblo dan aku seret keluar. Dan saat ini kalau kau ingin tahu, kau datanglah ke sungai yang penuh dengan buaya. Tubuh Alek mungkin sudah membeku menjadi es. Sudah saja, Sampean salah. Alek, iku 2.000 nyawa. Memang benar dia memiliki 1.000 nyawa. Mungkin itu sudah benar, tapi ingat di sana tidak ada kesempurnaan di muka bumi ini. Setiap yang hidup pasti akan menemui kematian. Sampai dikit. Seperti sampean iki, betul Mbah. Seperti kesampean Sudah, Kiselamat. kau diam saja kau. Mati. Diam saja Mati kau. kabeh. Jabrik, aku tidak menyangka lama kau tidak muncul. Sekali muncul, kau membawa kegaduhan. Bukan membawa kegaduhan ki, membawa api perdamaian. Hah? Kalau kau Api membawa kebaikan. kedamaian, berbicaralah baik-baik. Kenapa kau hadang Bos Gimon? Ingin kau paksa kembali. Aku tahu kau tidak seorang diri. Kau bersama dukun santet yang diturunkan dari Maha Guru dari Gua Batu. Dan ingat, dia sudah coba-coba menguasai Padepokan Ajir di pinggiran Gunung Batu Gumbo. Itu jangan ditanya kalau soal itu. Soal itu jangan ditanya ki. Tak pateni kabeh. Hei, ke sana. Ganggu perjalanan. Nyawa manusia ini urusan yang maha kuasa, bukan urusan iblis seperti kau. Ingat itu. Urusanku udah nyawa iku. Nah, Urusan dia. urusan sampai Dia sudah terlalu urusanku. tersesat ini ki. Bahkan bukan lagi tersesat, karena aku ingat pernah sekali salah satu dari Betul. mereka membawa pisau ingkul penuh dengan darah. Katanya itu adalah darah perawan untuk menambah kekuatan mereka. Sampai sakti. Teke aku iki. Tugas kami sebagai manusia untuk mengingatkan kau. Kau sudah terlalu sesat di sana. Kau gunakan darah perawan, kau gunakan darah bayi. Kau gunakan orang-orang tidak berdesa, kau usir dengan kau teror sekampung di pinggiran hutan Kiselamat ini dengan santet dan teluh. Bahkan salah satu warga Jody yang ada di pinggiran hutan ini menemui Kiselamat, katanya rumahnya kacanya pecah, jendelanya Serang dia hancur, ini. dihantam dari bola api mereka ini. Lo selamat. Wajib mati. Sing orang manut butuh. Betul. Yang tidak mau nurut. Betul Mbah. Siapapun yang tidak mau mengikuti kemauan Tesan, kemauan Mahesa, kemauan Janggar, semuanya akan mati. Kalian dapat Betul. habis. Iya. Pukul rata pokoknya, ha? Pukul rata.
Kau kira Kami kami, buat loncat gebab semua kalian. oh kalian kira kami ini Baru satu air saja. roti bolu yang bisa dilahap dengan mudah. Betul. Makanan kalian. Jabrik. Kayak ada makanan, betul Mbah? Oh, jadi kami ini akan dimakan diberikan kepada perewangan-perewangan kau. Kau tahu bagaimana keadaan Morfin saat ini? Juragan Tai, tahu kau Juragan Tai? Hei, kau jangan sebut seperti itu. Sangat kuning sudah penuh dengan emas. Begitu-gitu dia bos kami, Morfin. Hah? Menguntungkan lebih ke kami. Walaupun menguntungkan bagian kalian, saat ini dia tidak bisa kumuh-kumuh mengeluarkan emas lagi. Karena sudah dirontokkan sama dia. Kau jangan sampai bernasib sama dengan Morfin. Morfin kalau kau tahu, aki ikat di tengah perkampungan. Dia dilempari telur busuk karena hawanya bau, tahu kau? Gadap. Bangsat kalian semua. Bangsat, yang bangsat itu kalian, ha? Ada balik apa orang kita? Oh, Raki. Bah. Gila iki. Tongkat lagi. Berasal dari kayu apa ini? Kenapa setiap dia memegang tongkat Babat, Mbah. seperti badan Pokoknya babat, Mbah. Benar lagi. dia remas-remas? Itu sepertinya kekuatan sangat besar di tongkat itu. Hei, ke sana. Berhentilah kau mengikuti Mahesa, mengikuti Tesen, mengikuti Janggar. Hanya kau dijanjikan uang ratusan juta, uang miliaran juta. Tapi kau tidak pernah memikirkan nasib orang yang kau santet, kau teluh. Lebih baik, kembalilah kau ke dalam goa. Yang ada Semayam lagi. kau kembali. Kembali. Apa lagi kau, ah? Kau kembali. Sudah pergilah kalian. Ingat, Habis saja mereka ini kayaknya. memang benar. Ini mungkin salah satu jimat dari mereka yang terjadi. Piye iki, Mbah? Kami tidak akan membiarkan kalian mengobrak-ngabrik tempat ini. Ingat Jabrik, sekali kau muncul, api peperangan itu akan semakin besar. Apabila kau memaksa dari bos Gemo, supaya Jelas selamat. Dengar kita. Matomblo. Harap mati. hei, jangan kau Betul. habisi Bang Matombo. Ingat, Alek pun berada di dalam genggaman yang Betul. banyak selamat. Jika Bos Gimon tidak balik pada kami, Matomlo tewas. Tinggal pilih, Ki. Ha, betul. Tinggal pilih. Apakah kau rela Jabrik? Alek, orang kepercayaan dari Tesen, saat ini membeku di sungai yang penuh dengan buaya. Orang mungkin. Piye iki, Mbah? Orang mungkin. Kita buktikan saja. Apakah tubuh Alek bisa selamat dari air yang penuh dengan buaya tersebut? Alek murid Gunung Batur mungkin. Paling yang kau lihat itu bukan Alek yang bisa kau selamatkan. Itu Jale, salah satu saudara dari Mahesa. Jaga ucapan kau. Jaga ucapan kau, Ki. Aku tahu karena dia pun memiliki ilmu susuk mikul kayu besar. Ya, ini kayunya. Kemana Supeng? ah? Ki, Hei, jangan kita bawa tanya kalian. Supeng Ki. Di Supeng mana dan Tomblo lagi. kalian bawa? Di mana Bang Matombo kalian bawa? Kau Aku tidak yakin, bertahu. Supeng dan Matombo ini dibawa Iya mereka sudah ke jelas rumah. pasti Malah persatu tidak mereka tahu. itu di bawah. Hah? We know it dan lonceng. Nyawa Wes tak kurung nyawa Matombo Supeng sudah masuk di dalam lonceng kematian. Yo, Di mana? Dukun Santet. Adik kita Tinggal kita menggoyangkan lonceng sekalipun, mereka akan tewas. Oh, balik. maksud kau 5 menit satu air, begitu? Betul. Kau ingat Jabrik, dukun santet yang paling dibanggakan dari Mahaguru, yang memiliki selendang kematian, lonceng kematian, mungkin saat ini terkapar di depan rumah Don Pot dan dia terkapar di pinggir sungai. Ingat itu. Lebih baik kau ambil dukun santet tersebut dan wanita yang ingin ditumbalkannya sudah Aki kembalikan kepada keluarganya. Ingat itu. Saya mau tanya ini. Bagaimana nih, Mbah? Bah, Apa? Tanya baik. bagaimana keadaan Supeng dengan Matomblo? Apakah mereka masih hidup, ah? Nek kowe arep dulu. Kowe melu aku. Betul. Tinggal kiki. Kalau kau ingin ikut, Ki, betul. Bagaimana Ki? Apakah saya ikut mereka saja Ki? Jangan bos Gim, jangan bos Gim. Iya. Itu sama saja kau menyerahkan nyawamu. Tapi saya Karena mau melihat Supeng Ki dengan Matomblo ini. kita masih memiliki jalan lain bos Gimon. Karena otak licik dari Mahesa, Kita lihat, Mbah. otak licik dari Tesa. Sampai mana kesetiaan Bos Gimon kepada mereka? Jadi Keselamatan iki mon. kita bicara baik-baik Jabri. Bicara baik seperti apa? Aki hanya membutuhkan 3 atau 4 langkah lagi kalau kalian ingin selamat di tempat ini. Selamat. Omong gede kowe. Kau sudah mengatakan keselamat gila. Betul. Kau sudah Memang sebenarnya kalian gila. Hah? Benar, Jadi Ki. bos Gimon ini Kencang sekali dia berbicara. berubah arah pikiran mengikuti kami yang gila ini. Benar, sesat. Jadi yang gak sesat itu kalian. Betul. Yang benar itu dukun Kami santet. telah mempelajari 1000 kitab.
1000 Tahu. kitab kau belajar. Bukan 1 kitab, 1000 kita suka pelajari. Berarti kami memang maha benar. Jadi Dan kalian salah. Makanya 1000 sudah terlalu kitab sudah sesat kalian kau. pelajari. Betul. Jadi kalian yang maha benar. Betul. Kami ini maha salah. Maha sesat. Kowe sing cukup kita petisen sing dikasih. Betul. Tesan yang mencuri kitab Islam. Sampean. Itu karena apa? Kitab tersebut tidak boleh dibawa untuk kesesatan dan kejahatan di sana. Pokoknya wes mbah, paten wae mbah. Ki orang melok paten wae mbah. Tapi tak Mbah. Kembalikan. Mat bangun tombok. Baik, saya ikut kalian. Hah? Jangan Saya mau bos, lihat. jangan bos Gimo. Cepat. Saya mau lihat Supeng. Hah? Apakah masih hidup Supeng dan Tomblok? Kau mungkin belum pernah mendatangi Gunung Batu. Gunung Batu penuh dengan siluman-siluman. Ya tapi saya bagaimana Ayo. Ki tidak bisa melihat Supeng Ki? Apakah masih hidup Supeng dengan Tomblok? Di mana kesetiaan kau kepada kawan-kawan kau, Bos Gimon? Ikut dengan kami. Tinggal pilih. Jangan kau hasut lagi. Aki tahu. Janggar, Supeng, Peggy pernah meneteskan 1 tetes darah dan diminum bersama-sama bahwa mereka akan hidup semati. Tapi Janggar tetap pada pendiriannya, tidak ingin bertobat. Bahkan dia sudah diberi kesempatan kedua untuk hidup. Seandainya kami jahat, sudah kami lempar ke laut dan dimakan dari buaya. Itu bodohnya kalian. Kalian tidak membunuh Bos Janggar. Itu kesalahan besar dan kesalahan sangat amat fatal bagi kalian. Fatal, tidak apa-apa. Kalau itu kesalahan bagi kami, ya kami ini manusia biasa. Karena kami tidak ingin ada pertumpahan darah di mana-mana jadi. Wes mbah. Iki mbah orang eneng solusinya. Paten wae mbah. Oh, Pat mbah. Iki mbah. Wes mbah. Wes kadung iki mbah. Bagaimana Mbah? Hah? balik. Baik Ki. Balik. Sepertinya Ki Dia telah, izinkan saya untuk Telah ikut menurut. mereka. jangan bos Gimo, jangan, jangan. dia telah menurut. Aku tidak akan membiarkan. Biar saya tahu tempat di mana mereka berada, menyembunyikan mereka Ki. Sama saja kau menyerahkan nyawamu, Bos Gimon. Kau lihat jalannya. Betapa kejamnya Mahaguru, betapa kejamnya dukun santet. Bahkan bukan Tapi saja tidak kau. bisa Ki. Sepertinya saya harus ikut Ki. Jangan Bos Gimon. Balik. Baiklah, saya ikut kalian. Pergi kalian. Aku jangan Bos Gimon. Balik, Gimon. Biarkan Bos Gimon. Nanti kita menyiapkan segala sesuatunya. Setan. Pergi kalian dari sini. Setan. Bos Gimon. Aku ingin bicara Bos Setan. Gimon. Kepada Bangsat. Bos Gimon. Bangsat iki. Aku tahu bagaimana Weh, eneng sedihnya iki. hatimu ketika siapa Supeng, Supeng dibawa Ki dengan Matomblo Matomblo berada juga. nyawanya berada di dalam genggaman mereka. Tetapi apabila Bos Gimon, kau seorang diri bahkan merelakan nyawamu, merelakan tubuhmu dibawa dari mereka, sama saja Bos Gimon, kau akan tersesat kembali. Aki tidak ingin kau terjerumus ke tempat yang salah. Karena apa? Aki tahu betapa kejamnya 2 dukun santet tersebut. Ya tapi Bos Gimon. begini Ki. Kalau saya tidak menyerahkan diri, kalau saya menyerahkan diri mungkin akan selesai semuanya Ki nanti Ki. Hah? Bos Gimon, lebih baik kita memikirkan jalan lain Bos Gimon. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama. Mungkin Bos Gimon pun sudah tahu betapa kejamnya Mahaguru, betapa kejamnya dukun santet yang sengaja diturunkan semua dari Mahaguru. Bahkan Aki mendapatkan informasi dari Alek bahwa 1000 dukun santet akan turun merebut nyawam. Apabila tidak bisa membawa jasadmu, maka kau akan diteror dengan santet. Bahkan bisa semua paku, jarum, bahkan rambut-rambut manusia perawan yang ditumbalkan dari mereka mengikat usus-ususmu katanya. Tapi Aki yakin Bos Gimon, ketika kita berjuang di jalan kebenaran, kita berjuang di jalan kebaikan, dan niat tulus kita ingin merubah jalan hidup kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam ini akan memberikan jalan dan solusi kepada kita Bos Gimon. Lebih baik kita berpikir tenang Bos Gimon. Aki tahu hatimu sedih karena kau selama bahkan pernah sehidup semati, makan bersama, tidur bersama, menikmati hasil yang selama ini bersama-sama. Mungkin kau terasa hatimu seolah-olah kau tidak ada rasa setia kawan. Padahal Aki tahu di hatimu sudah banyak keraguan bahwa di tempat itulah cikal bakal timbulnya permusuhan, cikal bakal timbulnya pertumpahan darah. Bos Gimon, lebih baik kita cari jalan solusi baik. Baik lagi. Nanti kita bicarakan di sini. Karena Aki yakin, Jabrik ini Aki sudah paham. Karena dia lama berada di belakang Tesan. Bahkan rumah, harta, semuanya diberikan kemewahan dari Tesan. Dia sama seperti Alek. Begitu dibawanya dari Tesan, diberikan rumah, diberikan mobil. Sehingga apapun yang diperintahkan dari Tesan, diperintahkan dari Mahesa,
diperintahkan dari janggal, mereka rela mati. Karena apa? Ya. Karena mereka takut miskin, Bos Gimun. Bos Gimun, inilah ujian sesungguhnya bagi kita manusia, Bos Gimun. Mungkin Bos Gimun belum pernah bagaimana rasanya pedihnya kehidupan ini. Inilah ketika kita ingin merubah jalan hidup kita, pasti cobaan itu akan terus menerus mendatangi kita. Karena apa? Itulah godaan setan sesungguhnya, Bos Gimun. Yakinlah, Bos Gimun, semua yang terjadi ini atas kehendak dari Yang Maha Kuasa. Tidak mungkin terjadi sesuatu di muka bumi ini tanpa ada campur tangan dari Yang Maha Kuasa. Mungkin ini ujian bagi kau. Apakah benar Bos Gimun ingin bertobat, tobatnya dari hati, hanya karena Supeng dalam nyawanya dalam keadaan terancam, Bos Gimun rela menyerahkan diri ke sana? Aki tidak bisa membayangkan, Bos Gimun. Seandainya Bos Gimun sudah berada di tengah-tengah mereka, hasutan mereka sangat luar biasa. Bahkan mungkin Bos Gimun belum pernah bertemu dengan Jabrik. Belum pernah. Jabrik ini Baru orang yang satu sangat kali luar ini biasa. saya bertemu. Sengaja agar apa? Agar seolah-olah mereka tidak mengetahui, menurunkan orang-orang yang tidak pernah kau temui untuk membujuk, bahkan memaksa kau untuk kembali. Bos Gimun, inilah yang Aki sampaikan. Ketika kita berada di jalan sedikit yang mudah-mudahan apa yang ada di dalam hati Bos Gimun, inilah kebenaran yang harus kita tuntun, Bos Gimun. Ya, karena Aki yakin inilah cara Tuhan untuk mengangkat derajat hidup kita. Tidak mungkin Tuhan itu akan mengangkat derajat hambanya tanpa memberikan godaan yang setimpal. Mungkin yang Maha Kuasa ingin mencoba apakah benar Bos Gimun ingin merubah dan bertobat, ingin menata hidupnya lebih baik lagi. Karena sering Aki sampaikan, Bos Gimun, lebih baik kita mantan preman, lebih baik kita mantan penjahat, bahkan lebih baik kita mantan pembunuh daripada kita mantan orang baik, ustadz, ulama tapi mati dalam kesesatan. Tidak akan ada artinya hidup kita selama ini, tidak akan ada artinya perbuatan baik kita selama ini. Karena kita hidup tidak ubahnya menanam karma, maka tanamlah karma baik sepanjang hidup kita, Bos Gimun. Mudah-mudahan ketika kita menanam karma baik, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kemudahan untuk kita, Bos Gimun. Ya, termasuk sahabat-sahabat subscriber dari Bang Gey Selamat, bahkan mungkin sudah banyak yang mengikuti Bos Gimun kan. Mereka itu adalah orang-orang baik. Doa dari orang-orang baik ini akan mudah diijabah, akan mudah didengar dari Yang Maha Kuasa. Sehingga kita sebagai saudara, kita pun akan diberikan kemudahan. Inilah yang sering Aki sampaikan. Walaupun kita tidak pernah berjabat tangan, walaupun kita tidak pernah bertatap muka, tetapi ketika kita saling mendoakan tentang kebaikan, itulah arti saudara sesungguhnya. Mungkin Bos Gimun banyak menemui, banyak sekali saat ini adik kakak sekandung cerai berai hanya karena apa? Satu bidang tanah warisan. Ibu dan anak berpisah karena apa? Karena anak tidak pernah menghargai orang tuanya. Padahal sering Aki sampaikan, orang tua itu adalah simbol nyata Tuhan di muka bumi ini. Apabila kita durhaka, maka murka dari Yang Maha Kuasa itu akan menerpa kita dari dunia sampai akhirat. Bahkan Aki pernah mendengar dari salah satu sesepuh Aki, kalau kita durhaka kepada ibu kita, haram surga itu akan kita dapatkan. Betapa besarnya, betapa mulianya seorang ibu di hadapan Yang Maha Kuasa. Karena tanpa mereka kita tidak mungkin pernah ada di muka bumi ini. Ya Bos Gimun, lebih baik kita beristirahat dulu. Nanti kita cerita-cerita apa sebenarnya yang terjadi. Karena Aki banyak yang mau saya ceritakan. Ya, karena Aki sudah lama tidak ke Padepokan ya, sahabat-sahabat ya. Ikuti terus dari perjalanan ke Selamat ya, dengan cara ketik, komen, like dan subscribe. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Keselamat yang bernama Noto Urip ya. Subscribe juga channelnya dari Sahabat Keselamat ya. Mungkin sahabat-sahabat tahu betapa luar biasanya, betapa gagahnya Bos Gimun ketika dia menghabisi orang-orang yang berseberangan dengan dia. Saat ini dia sudah merubah jalan hidupnya dan sudah menjadi orang baik. Mudah-mudahan dia istiqomah di jalan kebaikan. Maka dari itu subscribe-lah channel dari Bos Gimun ya, Pusaka BRL. Subscribe sebanyak-banyaknya karena Aki yakin ya, subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan. Subscribe juga channelnya dari salah satu santri dari ini Bang Gey kan, Cindo Channel. Subscribe sebanyak-banyaknya karena Aki yakin mudah-mudahan ya santri ini menjadi orang baik. Dan subscribe juga channelnya dari saudara Keselamat yang mungkin saat ini dalam keadaan rintihan, kepedihan karena saat ini dia dibawa dari dukun santet, salah satu orang kepercayaan dari Maha Guru ya, Bang Matombo. Subscribe sebanyak-banyaknya King Sultan Official. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan dari kami. Apabila ada tutur kata Keselamat, perilaku Keselamat, Bos Gimun yang tidak pas ataupun tidak sesuai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami menyadari
Kami ini tempatnya salah, tempatnya hilap. Kebenaran hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Kami tutup video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.